Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai metode Newton-Raphson untuk menentukan nilai internal rate of return. Pertama, perkenalkan, saya sendiri Rani Syuhana Laili, NPM 220320110175 dari Paralel D. Dan saya Resti Awal dengan NPM 22032011010145 dari Paralel D. Kemudian latar belakang. Seringkali terdapat permasalahan sehari-hari yang tidak dapat diselesaikan dengan metode biasa, sehingga solusi yang digunakan adalah model matematika. Metode numerik adalah salah satu teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Metode yang akan dibahas pada PPT ini adalah metode terbuka, yaitu metode Newton-Raphson. Kemudian ada tujuan. Yang pertama yaitu untuk memahami pengertian metode numerik, khususnya numerik Newton-Raphson. Dan yang kedua yaitu dapat mengerti penyelesaian studi kasus menggunakan metode numerik Raphson. Kemudian metode numerik sendiri itu teknik untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang diformulasikan secara matematis dengan menggunakan operasi hitungan, yaitu operasi tambah, kurang, kali, dan bagi. Metode numerik dapat menyelesaikan permasalahan matematis yang sering non-linear, yang sulit diselesaikan dengan metode analitik. Metode numerik ini disajikan dalam bentuk algoritma-algoritma yang dapat dihitung secara cepat dan mudah. Algoritma pada metode numerik ada algoritma pendekatan. Maka dalam algoritma tersebut akan muncul istilah iterasi, yaitu pengulangan proses perhitungan. Dengan metode pendekatan, tentunya setiap nilai hasil perhitungan akan mempunyai nilai error atau nilai kesalahan. Berikutnya ada kelebihan dan kekurangan. Untuk kelebihannya sendiri menggunakan metode numerik, yang pertama ada solusi persoalan selalu dapat diperoleh. Kedua, dapat dengan bantuan komputer perhitungan menjadi lebih cepat dan hasilnya dapat dibuat sedekat mungkin dengan nilai sesungguhnya. Untuk kekurangannya sendiri, yang pertama nilai yang diperoleh adalah nilai hampiran atau pendekatan, dan kedua tanpa bantuan alat hitung komputer perhitungan umumnya lama dan berulang-ulang. Kemudian, metode Newton-Raphson sendiri itu merupakan metode pendekatan yang menggunakan satu titik awal dan mendekatinya dengan memperhatikan gradien pada titik tersebut. Metode ini dimulai dengan mencari garis kurva, mencari garis singgung kurva pada titik x, f, x. Perpotongan garis singgung dengan sumbu x, yaitu xi plus 1 akan menjadi nilai x yang baru dengan cara dilakukan berulang-ulang atau iterasi. Kemudian ada kelebihan dan kekurangan penggunaan metode Newton-Raphson. Untuk kelebihannya sendiri yaitu jika pemilihan titik awal tepat maka proses iterasinya cepat. Kekurangannya yang pertama jika fungsi f(x) mempunyai beberapa titik penyelesaian, akar-akar penyelesaian tersebut tidak dapat dicari secara langsung atau bersamaan. Yang kedua tidak dapat mencari akar kompleks atau imajiner. Yang ketiga tidak dapat mencari akar persamaan jika titik terkaan awalnya tidak tepat. Dan yang terakhir untuk persamaan nonlinear yang cukup kompleks, pencarian turunan pertama dan kedua dari fx akan menjadi cukup sulit. Kemudian, algoritma metode Newton-Raphson. Algoritma metode Newton-Raphson adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisikan fungsi fx yang akan dicari akarnya. Yang kedua, tentukan harga awal atau titik awal atau x0. Yang ketiga, tentukan toleransi kesalahan. Yang keempat, cari turunan fungsi fx. Yang kelima, jika aksen x sama dengan 0, maka metode Newton-Raphson tidak dapat dilanjutkan. Kemudian, hitung nilai fungsi fx dan f aksen x dengan menggunakan titik awal. Hitung nilai xi itu menggunakan titik awal. Kemudian hitung kesalahan dan bandingkan dengan toleransi kesalahan. Jika kurang dari toleransi kesalahan, maka dipilih akar persamaan. Jika kurang dari toleransi persamaan, maka iterasi dilanjutkan. Akar persamaannya adalah yang terakhir diperoleh. Kemudian ada studi kasus, yaitu studi kasus pertama usia proyek 4 tahun dengan investasi awal 75 juta dan net cash flow yang diperoleh untuk 4 tahun berturut-turut adalah sebagai berikut. Tahun pertama 40 juta, tahun kedua 60 juta, tahun ketiga 30 juta, dan tahun terakhir 55 juta. Apabila dihitung dengan menggunakan software Excel akan diperoleh nilai IRR 48%, sedangkan menggunakan program MATLAB diperoleh IRR 48,13%, dan
jika digunakan metode numerik Newton Raphson, yaitu diperoleh IRR 48,133328%. Adapun langkah-langkah perhitungan disajikan di bawah ini. Yang pertama kita susun menurut persamaan matematis formula NPF sebagai berikut. Untuk menyelesaikan 0 sama dengan min 75 juta ditambah 40 juta dibagi 1 per R persen pangkat 1. Berikut ditambah 60 juta per 1 plus R persen pangkat 2 ditambah 30 juta per 1 per plus R persen pangkat 3 ditambah 55 juta per 1 plus R persen pangkat 4 diperoleh hasil sedemikian. Kemudian uh, dilakukan iterasi yang pertama yaitu XI plus 1 sama dengan XI per F aksen XI sama dengan 0 dikurangi min 110 per 300 kali 0 pangkat 3 ditambah 80 dikali 0 pangkat 2 ditambah 30 diperoleh hasil 3,666. Dengan demikian diperoleh akar dugaan sementara yaitu 3,66. Kemudian akar dugaan sementara dimasukkan ke dalam fx, diperoleh hasil 29,993 lebih besar dari F1 yaitu 525. Terlihat bahwa hasil tidak menjadi lebih baik atau divergen dan bisa dikatakan lebih jauh daripada fx yang seharusnya mendekati nol. Maka dari itu diperlukan untuk pencarian alternatif lain yaitu hitung mundur dari x sama dengan 1 yaitu f1 sama dengan 525 sehingga perhitungannya sebagai berikut dengan hasil 1 min 0,318 yaitu sama dengan 0,681. Next. Kemudian sehingga uh, dugaan akar sementara yang baru pada iterasi tersebut adalah 0,681. Kemudian kita masukkan ke dalam fx lagi sehingga diperoleh 133,885 lebih kecil dari F1525. Dari hasil ini diperoleh kondisi yang convergent sehingga dugaan akar berikutnya yang terjadi antara x sama dengan 0 dan x sama dengan 0,681. Dengan demikian, iterasi perhitungan matematika kita teruskan hingga hasilnya yang presisi dan semakin konvergen hingga pada iterasi yang keempat diperoleh hasil optimal sebagai berikut dengan X 0,4813328 diperoleh yaitu 0,01371. Nilai ini sudah cukup dekat dengan Fx sama dengan 0 apabila dibandingkan dengan nilai Fx dari kandidat-kandidat sebelumnya. Sehingga dapat diambil keputusan bahwa X 0,4813328 merupakan dugaan akar sementara yang cukup presisi atau IRR sama dengan 48,13328 dan dapat dikatakan hampir sama dengan perhitungan Excel dan MATLAB. Apabila dilakukan proses perhitungan berulang lebih lanjut, diperoleh hasil IRR 48,13%. Next. Kemudian ada studi kasus yang kedua. Ini kasus umur proyeknya yaitu 5 tahun. Dengan investasi awal sebesar 5 juta, net cash flow berturut-turut adalah sebagai berikut. Tahun pertama sebesar 1.750.000, tahun kedua sebesar 1.900.000, tahun ketiga sebesar 2.050.000, tahun keempat sebesar 2.200.000, dan tahun kelima sebesar 2.450.000. Akan ditentukan nilai internal rate of return atau IRR yang sesuai. Yang pertama 0 sama dengan min 5 juta plus 1.750.000 dibagi 1 plus R persen pangkat 1 ditambah 1.900.000 plus 1 plus R persen pangkat 2 tambah 2.050.000 dibagi 1 plus R persen pangkat 3 ditambah 2.200.000 dibagi 1 plus R persen pangkat 4 dan ditambah 2.450.000 dibagi 1 plus R persen pangkat 5. Kemudian sebagai titik awal dipilih X sama dengan 0 yang akan menghasilkan F0 sama dengan min 107 dan X1 yang akan menghasilkan F1 sama dengan 2035 sehingga dapat dikatakan perdugaan di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 1. Kemudian kita perlukan tentukan turunan utama.
yaitu seperti yang tercantum pada PPT tersebut. Karenanya f aksen X sama dengan 120. Dengan demikian dilakukan iterasi pertama untuk meroleh kandidat atau dugaan akar, yaitu perhitungan sebagai berikut. XI plus 1 menghasilkan nilai 0,89. Kemudian dilakukan pengujian untuk mengetahui seberapa jauhnya terhadap X sama dengan 0. F 0,89 menghasilkan nilai 1428 dan hasil ini semakin mendekat menuju Fx sama dengan 0 bila dibandingkan dengan F1 sama dengan 2035. Dengan demikian dugaan akan di antara X sama dengan 0 dan X sama dengan 0,89. Perhitungan dengan prosedur di atas dilakukan berulang hingga iterasi kelima. Sedemikian hingga diperoleh hasil akar yang konvergen sebagai berikut, yaitu mendapatkan nilai 0,2817. Kita peroleh dugaan akar yang baru, yaitu 0,2817, dan kita lakukan pengujian seberapa dekat terhadap fx sama dengan 0. Dan perhitungannya mendapatkan hasil min 1,3346. Ternyata F0,2817 itu bernilai negatif, sehingga dengan demikian dugaan akar di antara X sama dengan 0,2817 yang Fx-nya bernilai min 1,3346 dan X sama dengan 0,2840 yang Fx-nya bernilai 1,665. Apabila demikian, solusinya adalah kita menghitung antara dua nilai X ini menghasilkan 0,28285. Akhirnya kita lakukan tes terhadap F 0,2885 menghasilkan nilai min 0,49. Nilai ini semakin mendekati Fx sama dengan 0, jadi bisa dianggap secara pendekatan bahwa X sama dengan 0,282825 merupakan dugaan akar karena sudah cukup mendekati Fx sama dengan 0. Dengan demikian, dapat dikatakan nilai IRR sama dengan 28,2825%. Nilai IRR dari perhitungan metode Newton-Raphson ini tak terlalu terpaut jauh dengan nilai IRR dari software pembanding baik Excel maupun MATLAB, yaitu selisih sekitar 0,07%. Kemudian ada kesimpulan. Yang pertama, metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk memformulasikan persoalan matematik sehingga dapat dipecahkan dengan operasi perhitungan. Yang kedua, terdapat dua metode untuk menghitung nilai akar dari fungsi nonlinear, yaitu metode tertutup dan metode terbuka. Yang ketiga, metode Newton-Raphson adalah salah satu contoh pendekatan numerik dengan metode terbuka. Disebut metode terbuka karena akarnya tidak dibatasi oleh batas bawah maupun batas atas seperti pada metode biseksi. Dan yang terakhir, langkah awal menentukan metode ini adalah dengan mendefinisikan persamaan fungsi dan turunan fungsi tersebut terlebih dahulu. Setelah itu ditentukan nilai awal X yang diperkirakan merupakan akar persamaan. Lalu dilanjutkan dengan iterasi hingga menemukan akar dari fungsi nonlinear tersebut. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila ada salah kata atau salah pengucapan dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.